Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Hosea Syar Batara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara kita melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Jadi langsung saja kita masuk. Sebelumnya kita lihat nih. Di sini saya memiliki data nilai UN siswa SDN 19. Kita lihat ada berapa orang, ada 70 orang. 70 orang, namanya dan juga nilainya nih, sudah ada datanya. Jadi apa saja yang bakal saya lakukan pada kesempatan kali ini? Saya akan melakukan pengukuran pemusatan data, lalu juga cara membuat tabel distribusi frekuensi, juga cara membuat histogram, kurva normal, dan juga sebaran data. Gimana caranya? Langsung saja kita masuk. Sebelumnya kita lihat dulu nih, kita harus cari hal-hal di sini. Rata-rata, median, modus, jumlah kelas, nilai minimal, nilai maksimal, panjang kelas, dan juga standar deviasi. Nah, ini cukup mudah. Kita lihat lagi bagaimana cara mencari rata nilai. Mudah. Kita pakai rumus average fungsi. Kemudian average, kita klik nilainya, scroll ke bawah, sambil tahan shift kita klik kiri, langsung ke blok semuanya, tutup kurung, jadinya 6,27. Kalau kita mau nambahin desimalnya, kita pencet sini. Kalau kita mau kurangin, kita pencet ini. Decrease desimal, increase desimal. Oke, untuk median, rumusnya pakai median. Function median, kita cari sini berapa, 70 mediannya. Lalu modusnya, fungsinya adalah mode. Kita lakukan hal yang sama, begitu. Jumlah kelas, gimana jumlah kelas? Jumlah kelas itu cukup mudah, jadi di sini ada rumus tertulis. Kita masukkan rumus ini. Ini lognya kita pakai log 10. Kita lakukan, kita terus periode atas 1 plus 3,322 dikali log 10 di sini. Terus berapa numbernya itu adalah ada berapa anak, ada 7 kan, ada 70. Kita masukkan 70 di sini. Kita enter. Nah, dapat 7,13. Tapi kalau dalam statistik ini kita harus buatin ke atas, jadinya 8 ya. Dan ada 8, 7,13. Terus untuk nilai minimal, nilai maksimal itu juga mudah. Untuk nilai minimalnya yang maksimal, minimal adalah kita di sini min. Lakukan yang sama kayak tadi, kita blok semuanya, terus kita enter. Nilai minimalnya ternyata 25 itu data. Nilai maksimalnya berapa? Di sini kita lihat tuh 95 nilai maksimal. Terus untuk panjang kelas, gimana cara hitungnya? Ini gampang juga. Kita kurangi nilai minimal, nilai maksimal dan nilai minimal, terus kita bagi sama jumlah kelas. Jadi kita masukin nilai maksimal kurang nilai minimal bagi sama jumlah kelas. Hasilnya adalah 9,8 alias 10 ya. Karena kita bulatin ke atas. Oh, bisa 10 dapat. Ya apa tulis aja sini. Lalu standar deviasi gampang juga. STDEV. Jadi biasanya segitu. Ya, seginilah tanda deviasinya. Bisa kita kurangin juga. Kita mau 9,30. Oke. Sehabis itu adalah kita lihat nih kelas intervalnya. Kita kan ada 10 kelas. Maksudnya 8 kelas. 8 kelas ini jumlah kelasnya. Ini gimana caranya kita pertama jajarin dulu berapa. Kelipatannya 10 ya. Jadi kita hitungnya seperti ini. Plus 10 jadi 5. Terus kita drag ke bawah. Nah, soalnya ada 8 nih, dari 25 sampai 95. Karena kita nilai minimal 25, maksimalnya 95. Dan yang kelasnya kan 10 nih. 10. Jadi kita plus 10.
mulai dari 25 dan 8 kelas sesuai dengan ini. Nah, dari begini gimana cara kita masukin bikin histogram. Nah, sebelum bikin histogram, pertama kita lakuin analisis data dulu. Jadi kita ke sini, kita lihat ke menu di atas, terus kita cari data. Di sini ada data analisis. Kita klik data analisis. Kita cari histogram. Data analisis tools, histogram, oke. Nah, input range-nya kita isi. Nah, input range-nya kita isi nih. Input range kita isi di sini. Nilainya berapa? Habis itu bin range-nya. Tuh ini. So kita output range. Output range-nya kita isi nih. Berapa output range-nya? Taruh di sini. Oke. Keluar hasilnya seperti ini. Bin frekuensi. Terus ini kan ini intervalnya kan, masih interval. Terus aja di sini masih interval. Kita gedein biar yang lihat interval. Perlu di bold juga di bold. Ini jumlahnya ya, kita tulis jumlah berapa nih, kita cek benar atau enggak nih, sum ya benar, ternyata jumlahnya ada 70. Oke. Nah, terus yang kalau interval kan kita mau bikin histogram, jadi ini kita harus ubah jadi ada range-nya 534 3544 45 sampai 54, terus juga 55 sampai 54, 65 sampai 74, 75 sampai 84, terus 85 sampai 94, 95 sampai 104. Nah, seperti itu. Ini kita tengahin biar enak dilihat. Nah, habis itu dari sini kita bisa bikin histogramnya. Jadi gimana cara bikin histogramnya? Mudah juga. Ini kita blok, terus kita insert kolom. Kita pilih itu di kolom ini. Nah, kita langsung dapat grafiknya. Misalnya kita mau bikin ini lebih lebar, kita bisa aja bikin itu lebih lebar. Kita ke layout, format selection, itu kita kecilin yang gap width-nya jadi lebih gede situ. Jadi seperti ini. Di situ kita bisa juga bikin kurva normalnya. Nah, gimana cara bikin kurva normalnya? Kita klik di chartnya, kita select data. Nah, habis itu kita add data. Series name-nya kita kurva normal. Terus kita series value-nya kita masukin z-score. Nah, kan ini kan kita harus isi dulu tapi di z-score ya. Jadi kita cancel dulu sebentar. Nah, gimana cara cari z-score? Membuat z-score itu juga cukup mudah. Kita hanya memerlukan fungsi normal dis di sini. Lalu kita pilih nilainya berapa. Sini kita X-nya itu dari D7. Lalu kita pilih mean-nya rata-rata dan juga standar deviasi. Habis itu kita masuk di sini false. Nah, kalau kita sudah dapat z-score ya. Kalau kita drag ini bakal error karena kalau kita lihat sini kan harusnya kan rata-rata, tapi malah jadi median, terus ini harus deviasi malah turun ke bawah. Untuk memperbaiki ini cukup mudah.
Di sini kita tinggal masukkan tanda dolar. Untuk diam kita pencet F4. Langsung ada dolarnya. Jadi nanti tidak akan turun-turun lagi. Kalau sudah segini kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, sebenarnya kalau kita dapat nilainya, sekarang itu sudah dapat z-score-nya. Sekarang kita sudah bisa masukkan ke dalam kurva normal. Lakukan seperti tadi, select data, kita add di sini kurva normal, series value-nya kita masukkan z-score-nya. Oke. Lalu abis itu di sini kita edit horizontal axis label. Kita masukkan nilai. Cuma kalau kita masukkan nilainya nanti ini tidak akan berurutan. Karena itu kita harus filter dulu nama nilai. Kita filter di sini, sort and filter. Nah, nilainya kita filter biar nanti waktu diurutkan bisa bagus. Jadi kita sort smallest to largest. Nah, langsung ke urut di sini. Kan sudah terurut. Nah, kita bisa melakukan tadi. Kita select data, add series name kurva normal. Lalu series value-nya adalah z-score-nya. Oke. Sudah ada. Ini baru kita edit axis label range-nya. Setelah sudah, kita pencet OK. Sini tidak ada kan, karena enggak. Untuk itu, kita hanya perlu mengubah kurva normal. Jadi kita ke layout di sini, kita ke kurva normal. Lalu kita desain, kita ganti chart type-nya. Jadi X ini di sini. Oke. Nah, di sini langsung sudah ada garisnya. Cuma ini kan kurang cantik ya, jadi kita ganti saja. Kita pilih ininya, kita change chart style jadi ya tidak ada garisnya, jadi akan lebih bagus. Nah, lalu kan kita tidak butuh sampai 0 ya, kita cuma butuh sampai 25. Ini bisa kita ganti dengan cara kita pilih ini sini layout, exponential value. Kita format selection di sini. Kita bisa ganti minimum dan maksimumnya di manual. Di sini kita bisa 25 sampai 95 sesuai yang sudah ada. Ya akan sampai segini. Jadi kan seperti yang kita pelajari kurva normal. Lalu ini sepertinya terubah. Karena terubah kita bisa ganti juga di sini. Kita bisa select data. Nah, frekuensinya kan berubah nih gara-gara kita ubah ini. Kita bisa balikin lagi, kita edit dulu frekuensinya. Sini seperti ini. Interval. Oke. Nah, ini bisa kita delete juga supaya lebih bagus. Nah, yang kita butuhkan itu sebenarnya sudah ada di sini, tapi kita untuk mempercantik bisa juga banyak yang bisa diubah ya di sini. Kita bisa menghilangkan ini, yaitu ini itu ada di atas. Maka kita bisa menghilangkan ini, tidak ada. Sekarang kita coba butuh ini doang. Lalu juga ada di chart area ini banyak sekali yang bisa kita ubah-ubahin. Misalnya kita mau menghilangkan yang tadi di belakang, di grid lines kita bisa masukkan. Lalu kalau kita mau masukkan data label juga bisa. Nah, ini kita masukkan chart title-nya dulu. Sesuai yang di sini nilai UN siswa SD N19.
nilai UN siswa SDN 19. Lalu kita bisa masukin juga di sini labelnya juga, sys title. Ini primary, ada title. Sini kita bisa masukkan frekuensinya supaya lebih jelas. Kita bisa masukkan di sini sys title juga. Di sini kita masukkan kelas interval. Lalu juga kita bisa masukkan di sini juga sys title. Di samping di sini adalah z-score-nya. Nah, sekarang sebenarnya sudah tinggal dipercantik, mau ditambahkan grid lines, mau ditambahkan ada atau tidak ada. Ini semuanya hanya preferensi masing-masing saja. Tapi seperti ini cara untuk membuat histogram kurva normal. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan.